Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini di kegiatan Smartren Ramadan 2021 kita tetap menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Yang pertama, kita menjalankan ibadah puasa kewajiban kita di bulan Ramadan. Kemudian kita tetap menjalankan aktivitas kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan keadaan yang sedang berpuasa ini tidak meluluhkan semangat kita untuk tetap menuntut ilmu, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, limpahan karunia, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita insyaallah umatnya yang tetap istiqomah menjalankan ajaran agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Dari cuplikan surat yang baru saja saya bacakan, jelas bahwa anjuran Allah untuk kita selalu berbuat baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar kita, dan kepada siapapun, ya, terutama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Adapun dalam kesempatan ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan materi tentang bagaimana cara mencegah bahaya radikalisme. Ya, mudah-mudahan kalian bisa simak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Dari kutipan ayat Al-Qur'an yang baru saja saya bacakan, rasanya tidak pantas kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan radikalisme atau tindakan tidak baik, ya, atau merusak atau membuat kacau, ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu radikalisme, ya. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan adanya perubahan. Yang pertama perubahan politik, yang kedua perubahan sosial, tapi caranya dengan melakukan penekanan-penekanan, dengan melakukan ancaman-ancaman, dengan melakukan kekerasan-kekerasan yang tujuannya satu, agar keinginan mereka, agar tujuan mereka, agar apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai. Padahal tadi dikatakan kewajiban kita sebagai manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Tadi dikatakan bahwa radikalisme itu adalah faham yang menginginkan perubahan politik sosial dengan cara kekerasan, dengan cara penekanan, dengan cara ancaman. Di situ tidak dikatakan tentang agama, ya. Jadi sangat disesalkan sekali apabila ada yang mengatakan radikalisme itu identik dengan agama tertentu. Radikalisme itu identik dengan orang yang, mohon maaf, berjenggot atau bersorban atau berkopiah, ya. Jadi perlu saya luruskan bahwa
untuk masalah radikalisme tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama, karena di penjelasan yang tadi saya katakan itu adalah perubahan yang diinginkan oleh sekelompok orang di bidang politik dan sosial. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada Pak orang yang ingin melakukan di bidang agama atau perubahan di bidang agama secara drastis tapi menggunakan cara-cara yang radikal? Ada. Ya, itu perlu saya katakan. Ada memang. Ya. Tapi bukan agama tertentu, apalagi dalam hal ini yang selalu dibicarakan adalah Islam. Ya. Kalaupun ada, itu hanyalah oknum. Oknum berarti orang yang tidak bertanggung jawab atas agamanya. Karena dikatakan di dalam Islam itu, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Tidak mungkin yang namanya rahmat bagi seluruh alam mengajarkan tentang radikalisme. Begitupun agama yang lain. Ya. Agama lain pun tidak mengajarkan adanya kekerasan-kekerasan dalam menentukan atau cara untuk mencapai tujuan di agama mereka. Tidak ada. Ya. Kalau selama ini ada, mungkin oknum. Ya. Seperti di Afrika Selatan sana, ada saudara-saudara kita Muslim yang dibantai, kemudian mereka terusir dari daerah tersebut. Nah, itu yang melakukan bukan orang Islam, tapi radikal. Ya. Atau di Indonesia ada kelompok kriminal bersenjata KKB yang belum lama ini menewaskan 3 orang guru. Ya. Nah, mereka radikal. Mereka pun bukan agama Islam. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan tindakan radikal itu bukan atas atau bukan mengatasnamakan agama, tapi memang oknum-oknum mereka sendiri yang ingin melakukan hal seperti itu. Nah, makanya di dalam kesempatan ini insya Allah saya akan membahas bagaimana cara mencegah bahaya radikalisme. Cukup jelas ya anak-anak sekalian. Yang pertama, bagaimana cara mencegah bahaya radikalisme? Yang pertama adalah dengan mengenal dan memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, ini sesuai dengan fungsi tugas kita, ya. Selalu belajar, dan selalu belajar, ya. Selalu memahami, selalu mengenal ilmu itu dengan baik dan benar. Tidak hanya setengah-setengah, anak-anakku sekalian, ya. Makanya di dalam surat Al-Quran itu, surat pertama turun itu adalah surat Al-A'la. Saya akan bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Shadaqallahul. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa surat yang pertama turun adalah Iqra, surat Al-Alaq. Bacalah oleh kalian seluruh umat manusia. Belajarlah, fahamilah ilmu pengetahuan. Bukan anjuran untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk pergi haji, ya, tapi untuk baca, untuk belajar, ya. Karena orang yang sholat dia memahami ilmu pengetahuan dengan orang yang hanya sekedar sholat tapi dia tidak memahami ilmu pengetahuan akan beda maknanya, ya. Maka oleh karena itu dalam kesempatan hampir 1 tahun ya kita mungkin tidak tatap muka. Ini bukan karena apa-apa, ini karena memang sedang pandemi, ya. Ya mungkin Google bisa mengajarkan kalian tentang semuanya, ya. Tapi mungkin Google tidak bisa mengajarkan akhlak, moral, perilaku, tingkah laku, sopan santun, ya.
Seperti kemarin saya berada di ruang guru dengan beberapa rekan-rekan guru. Mohon maaf, ada siswa yang masuk, ada kami beberapa orang, dia tanpa permisi lewat-lewat saja, rambutnya pun gondrong ya, kemudian ke sekolah pun memakai sendal. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin di YouTube atau di Google tidak diajarkan. Insya Allah pandemi ini tetap lekas berlalu ya, kita bisa tatap muka sehingga moral, akhlak, tingkah laku, sopan santun bisa kami ajarkan kembali kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mencegah bahaya radikalisme yang kedua yaitu dengan meminimalisir kesenjangan sosial. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa kalian sekolah? Pasti jawabannya untuk belajar. Kenapa kalian belajar? Supaya pintar. Kenapa supaya pintar? Supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kenapa harus diterima di perguruan tinggi negeri? Supaya nanti bisa bekerja di tempat yang baik. Kenapa harus bekerja di tempat yang baik? Supaya nanti punya penghasilan yang layak ya. Intinya kalian belajar, kalian mengenal ilmu, kalian belajar di sekolah, di kampus nanti tujuannya untuk bekerja, menghasilkan materi, dan tujuannya untuk supaya kalian punya kehidupan yang lebih layak, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di sini dikatakan meminimalisir kesenjangan sosial. Artinya kalian wajib bekerja ya, kalian wajib berusaha ya, supaya agar tidak terjadi kesenjangan. Bukan salah kalian kalau kalian dilahirkan dalam keadaan, mohon maaf, miskin ya. Tapi salah kalian kalau kalian mati dalam keadaan miskin. Artinya dalam hidupnya kalian tidak berusaha ya. Makanya di dalam kehidupan ini kita wajib berusaha ya. Karena mungkin yang ekonominya lebih pas-pasan akan mudah terbawa oleh tindakan-tindakan radikal, misalnya pencurian ya. Makanya selain memahami ilmu pengetahuan, kalian juga harus bekerja dengan giat, dengan rajin agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Banyak orang yang mengatakan ketika pencuri ditangkap, kenapa kamu mencuri? Kebutuhan ekonomi. Ingat anak-anakku sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita dijamin, kita boleh kaya, dijamin oleh undang-undang, tapi caranya dengan cara-cara yang baik. Nah, cara yang kalian lakukan dengan cara kalian menuntut ilmu itu sudah baik, dan nanti ketika kalian berada di dunia kerja, tolong melakukan hal-hal yang terbaik. Karena di hadis dikatakan, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beribadalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya apa? Ketika kita bekerja kita harus semangat, karena seolah-olah kita akan hidup selamanya atau 1000 tahun lagi. Tapi ketika ibadah pun kita harus sehusu mungkin, karena kita menganggap mungkin kita akan mati besok. Mungkin yang tadinya kalian ingin beramal hanya 1000 rupiah, karena saking husuk kalian atau karena kalian menganggap khawatir besok tidak ada umur, jadi kalian 10.000. Nah, itulah yang bikin semangat ya. Itulah yang kedua, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini penting ya. Tentunya berkaitan dengan Pancasila ya. Di tempat saya tinggal ada spanduk yang ditulis pesan oleh Koramil sekitar, Bapak Babinsa sekitar ya. Kampung ini wajib hafal Pancasila ya. Subhanallah, luar biasa. Idealnya bukan hanya hafal, tapi tahu makna dari tiap sila sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Ya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan maha teliti. Shadaqallahul azim. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan bahwa orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya pendidikan tinggi, ya. Adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling taat menjalankan ibadah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya. Di sini dikatakan menjaga persatuan dan kesatuan. Di surat Al-Hujurat dikatakan bahwa kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Ingat, agar saling mengenal, bukan agar saling bermusuhan. Ya, bukan agar saling bermusuhan. Indonesia adalah negara beragama, tapi Indonesia bukan negara agama. Agamanya macam-macam, ada Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Islam, Konghucu, ya. Itulah agama-agama yang sudah ditentukan oleh negara, anak-anakku sekalian. Ya. Silahkan Islam dengan Allahnya, silahkan Kristen dengan Tuhannya masing-masing, Hindu Buddha dengan Tuhannya masing-masing. Ya, yang penting sesuai sila 1 ketuhanan yang Maha Esa masing-masing. Ingat, the founding fathers negara kita, bapak pendiri bangsa kita merumuskan Pancasila bukan hanya berdasarkan satu agama, tapi pada pelaksanaannya dulu tidak semuanya orang Islam yang menjadi tokoh pencetus Pancasila, ada juga orang non-muslimnya. Maka jelas di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan keallahan yang Maha Esa. Ya. Sila kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, berperikemanusiaan, berperikeadilan dan beradab. Bukan tidak berperikemanusiaan, tidak berperikeadilan dan biadab. Nah, itu tidak diajarkan di dalam Pancasila. Pak, kalau ada orang yang melakukan tindakan kejahatan, apa Pancasilanya yang salah? Tidak. Orangnya yang tidak kembali ke Pancasila. Pak, kalau ada orang yang tidak sholat, kalau ada orang yang tidak ke gereja, kalau ada orang yang tidak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, apa sila kesatunya yang salah? Tidak. Orangnya yang tidak kembali ke Pancasila. Ya. Itu anak-anakku sekalian. Itu yang ketiga. Kemudian cara pencegahan bahaya radikalisme yang keempat adalah dengan mendukung aksi perdamaian. Ya. Ini akan menjadi penting. Ya. Bangsa Indonesia selalu mendukung aksi perdamaian, bahkan jika ada negara tetangga atau negara yang sedang berkonflik, bangsa Indonesia pasti ikut aktif dalam perdamaian dunia. Karena mungkin kalian lupa, tujuan negara Indonesia itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Tujuan negara itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, ingat, ikut melaksanakan ketertiban dunia, atau dalam hal ini sama saja mendukung aksi perdamaian. Ikut aktif, ya. Mungkin seperti yang terjadi di Myanmar, ya. Pengambil alihan kekuasaan oleh militer dengan cara kekerasan. Nah, itu bisa dikatakan tindakan radikal. Itu bukan muslim, tapi tindakan radikal. Ya. Tujuannya apa? Politik. Ya, mencapai kekuasaan. Ya. Apakah Indonesia punya peran? Peran punya, ya. Apa itu? Mengirim pasukan perdamaian karena sesama anggota ASEAN. Ya. Bukan hanya kita, tapi negara ini wajib ikut mendukung aksi perdamaian. Atau kalian untuk di lingkungan paling kecil, jika ada teman yang berseteru, damaikanlah, ya. Bukan semakin dipanas-panasi, tapi damaikanlah. Jika ada saudara kalian yang berseteru, bertengkar, ya, saling gontok-gontokan atau tidak bertegur sapa, damaikanlah. Ya. Kemudian
Yang kelima, salah satu cara pencegahan bahaya radikalisme yang kelima adalah berperan aktif melaporkan apabila ada gerakan radikal. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan ini idealnya diisi dengan hal-hal yang baik. Bertadarus Al-Quran, berpuasa, berinfak, beramal, melakukan hal-hal yang positif, ya, mengkaji agama, ya. Tapi ada oknum-oknum atau ada orang-orang atau ada remaja-remaja yang seusia kalian mungkin, ya. Mungkin kalian pernah dengar di berita ada istilah gangster atau orang-orang atau anak-anak yang dengan atau kelompok yang dengan apa ya, ideologi atau keinginan mereka sendiri. Misalnya mereka dengan berkerumun beberapa motor, kemudian mengacungkan senjata tajam, bahkan mungkin terjadi aksi kriminal di sana, ya. Jika kalian mengetahui, ya, itu kewajiban kita berperan aktif melaporkan gerakan tersebut. Kepada siapa? Kepada RT misalnya, atau kepada babinsa setempat, ya. Jadi itu sudah menjadi bukan hanya menjadi urusan negara, tapi dalam lingkungan terkecil itu menjadi tanggung jawab kalian, ya. Berperan aktif melaporkan apabila ada gerakan radikal. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian ingat bom di Surabaya. Di sana ada suami, istri, dan anaknya, ya, yang meledakkan diri, ya. Nah, yang mereka lakukan itu adalah karena mereka tidak memahami ilmu pengetahuan, tidak tahu artinya persatuan dan kesatuan, dan tidak mendukung aksi perdamaian tentunya. Dan yang mereka lakukan itu radikal. Dan itu bukan atas nama agama. Sekali lagi saya katakan, itu bukan atas nama agama, karena yang menjadi korban banyak orang Islam juga, ya. Nah, jika kalian ketahui mungkin di sekitar kalian ada orang yang mencurigakan, itu kewajiban kalian berperan aktif melaporkan kepada RT setempat. Jika itu kalian lakukan, sama saja kalian sudah melakukan pencegahan terhadap bahaya radikalisme. Itu sangat mulia anak-anakku sekalian. Dalam Islam dikatakan, jika kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, tentunya dengan kekuatan. Jika kamu tidak mampu, dengan lisanmu, dengan ucapanmu, dengan cara melaporkan. Tapi jika kamu tidak mampu juga, ya dengan hatimu, karena sesungguhnya itulah iman yang paling kecil. Tapi saya yakin kalian anak-anak yang berpendidikan, kalian orang-orang yang tahu pentingnya persatuan dan kesatuan, kalian orang-orang yang mencintai perdamaian, saya yakin jika ada terjadi aksi-aksi yang menjurus ke arah radikal, saya yakin kalian pasti akan berperan aktif melaporkan kepada aparat setempat, ya. Kemudian kita lanjutkan cara mencegah bahaya radikalisme yang keenam adalah meningkatkan pemahaman akan kebersamaan. Ini penting teman-teman, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya nanti di akhirat, ya. Anak-anakku sekalian, ya. Pentingnya kebersamaan, pentingnya tolong menolong, tentunya dalam kebaikan dan takwa, ya. Jangan kalian menganggap wah ini kebersamaan penting, ya. Misal nanti saya akan membolos nih, nanti saya keluar dulu ya, kemudian nanti kamu lemparkan tas saya keluar. Nah, itu tidak boleh, itu bukan kebersamaan namanya.
Itu bukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Hal-hal yang seperti itu justru tidak dianjurkan dalam Islam. Ya. Kebersamaan itu artinya jika kita ada di lingkungan masyarakat, baik yang muslim maupun non muslim, jika ada kegiatan kerja bakti, ikut sama-sama. Kalau kalian tidak mampu dengan tenaga kalian, ya mungkin kalian menyiapkan minuman atau sekedar makanan ringan ya. Nah, itulah kebersamaan. Bukan berarti dia menjalankan ajaran agamanya kamu ikut, atau kita menjalankan ajaran agama kita dia ikut, bukan seperti itu. Itu namanya mencampur adukan ajaran agama. Ya. Jadi bagimu agamamu, bagimu agamaku, tapi dengan tidak melepaskan apa yang dikatakan kebersamaan. Di dalam Pancasila ya, di dalam dasar negara kita, burung Garuda Pancasila itu menyekram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Tujuannya sama ya. Tadi tujuan negaranya ada 4 ya. Salah satunya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Apa yang bisa kalian lakukan, kalian lakukan ya. Lakukan dari diri kalian, lakukan dari hal yang terkecil dari diri kalian, dan lakukan apapun yang tujuannya untuk mencegah bahaya radikalisme mulai dari saat ini ya. Itu yang keenam. Adapun yang ketujuh, cara pencegahan bahaya radikalisme yang ketujuh adalah dengan menyaring informasi yang didapatkan. Nah, ini media sosial yang berkembang saat ini sering menimbulkan berita-berita hoax ya. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Berita-berita yang apabila kita tidak pandai mencernanya, kemudian kita menyampaikan lagi ke orang lain, menyampaikan lagi ke orang lain, menyampaikan lagi ke orang lain, padahal berita itu tidak benar, maka akan fatal akibatnya. Bukan jadi kita mencegah bahaya radikalisme, justru mungkin kita akan menimbulkan bahaya radikalisme itu sendiri ya. Di dalam Al-Quran ya, di dalam surat An-Nur ayat 15 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz talaqallahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang sangat besar. Nah, jelas di dalam surat An-Nur ayat 15 dikatakan bahwa hati-hati jangan sampai kita termakan berita bohong ya, isu hoax ya. Mohon maaf teman-teman, jika ada yang mengingat kembali peristiwa di Bekasi ya, di Bekasi kota tepatnya. Ketika itu ada, mohon maaf, ada orang yang dianggap mencuri ya. Ketika itu dia sedang sholat di masjid membawa sepeda, kemudian setelah dia keluar dari masjid, karena memang di boncengan sepeda dia itu ada pengeras suara amplifier masjid. Kemudian ada orang yang melihat, kebetulan Pak RT-nya waktu itu. Pak RT meneriaki orang tersebut, maling. Kemudian orang tersebut dikeroyok. Karena aksi massa sudah sangat banyak, tidak terkendalikan lagi, ada yang berteriak bakar. Tindakan radikalisme, aksi anarkis di situ terjadi. Kemudian yang diduga menjadi pencuri amplifier masjid dibakar sehingga orangnya tewas. Kemudian usut punya usut, ternyata setelah diselidiki dia bukanlah maling seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Padahal dia sedang numpang sholat, kemudian dia pulang, ternyata dia tukang servis amplifier, bukan dia pencurinya, tapi orangnya sudah meninggal dihakimi. Nah, itu aksi radikalisme ya.
Jika kalian mengetahui aksi-aksi massa yang cenderung anarkis dan radikal di lingkungan kalian, tadi saya katakan wajib melaporkan sebagai warga masyarakat, sebagai salah satu bentuk pencegahan. Dan seandainya orang tersebut maling pun memang dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ya, ada aparat yang berwajib. Ya. Nah, itulah berita-berita yang tidak benar yang mengakibatkan terjadinya aksi anarkis, menimbulkan aksi radikal, mengakibatkan kematian, padahal bukan orang itu yang melakukan tindak kejahatan. Hati-hati dengan berita bohong, hati-hati dengan berita hoax, jangan mudah percaya, jangan mudah menyebar jika tidak melihat, jika tidak menyaksikan, jika tidak ada saksi, ya, karena berakibat fatal. Ya. Itu yang ketujuh. Adapun yang terakhir anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, bagaimana cara mencegah bahaya radikalisme, yaitu ikut aktif mensosialisasikan budaya anti radikalisme. Ya, mungkin kalian di masa pandemi ini rajin menggunakan IT, membuat flyer-flyer ya anti radikalisme, anti rasisme, tidak setuju dengan adanya kekerasan. Ya, mungkin kalian bisa bikin slogan-slogan itulah. Ya. Kalau di sepak bola misalnya, jangan ada kekerasan, anti rasisme, ya, menghargai supporter lain, kemudian respect dengan supporter, antara supporter yang satu dengan supporter yang lain, ya. Memang idealnya seperti itu. Di dalam dunia olahraga, ketika terjadi pertandingan boleh tensi tinggi, tapi setelah pertandingan selesai semua bersahabat. Ya, itulah pentingnya ikut aktif mensosialisasikan budaya anti radikal. Ya. Jika ada teman yang berseteru, damaikan. Ya. Jika ada di sekitar kalian yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kalian tidak bisa mengubahnya, kalian laporkan. Ya. Mungkin itu anak-anakku sekalian, materi yang Bapak sampaikan tentang bagaimana pencegahan bahaya radikalisme. Mungkin Bapak ulang kembali. Yang pertama adalah mengenal dan memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Ya, tentunya dengan guru dan guru ya. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Ya, tadi saya katakan kita harus bekerja seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan kita harus beribadah seolah-olah kita akan mati esok hari. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila Pancasila, sila ketiga. Yang keempat, mendukung aksi perdamaian sesuai dengan tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang sudah dikemukakan di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Kemudian berperan aktif melaporkan apabila terjadi gerakan radikal, ya, itu keaktifan kita sebagai anggota masyarakat, ya. Bisa dikatakan itu termasuk salah satu aksi bela negara, ya. Kemudian yang kelima, berperan aktif melaporkan apabila ada gerakan radikal tadi, ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan pemahaman akan kebersamaan, ya. Bahwa kita ini walaupun berbeda-beda tetap satu jua, ya. Bersama kita kuat, ya. Kemudian yang ketujuh, menyaring informasi yang didapatkan, jangan mudah terlena, jangan mudah percaya dengan berita hoax yang belum tentu kebenarannya, yang memungkinkan akan mengakibatkan aksi anarkis dan aksi radikalis, ya. Yang terakhir, ikut aktif mensosialisasikan budaya anti radikalisme. Itu mungkin anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, ya, menghindari dari kerumunan, kemudian mengurangi aksi atau mengurangi mobilitas sosial kita, ya.
Jika kita perlu tetap di rumah, silahkan tetap di rumah. Semoga kita sehat selalu. Salam untuk kalian dan keluarga kalian. Mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa segera bertatap muka kembali di sekolah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.